berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang anggota polisi di Lombok Barat ditemukan tewas di kebun dalam kondisi terikat, diduga menjadi korban pembunuhan. Unjuk rasa mahasiswa tuntut Kejati serius menangani kasus bagi-bagi dana pokir di DPRD berlangsung ricuh. Massa saling dorong dengan polisi. Masuki liburan musim panas, penyeberangan kapal cepat di dermaga wisata Sedikit Lombok Barat dipadati wisatawan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Warga desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di kebun salah seorang warga pada Minggu sore. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga desa yang hendak mencari ayamnya yang hilang. Dari identitas yang ditemukan di tubuhnya, petugas mengetahui korban adalah seorang polisi berpangkat brigadir bernama Esko Pascarelli berusia 29 tahun. Korban merupakan anggota Polres Lombok Barat dan bertugas di Polsek Sekotong. Posisi mayat saat ditemukan terlentang. Ada gantungan. Ada gantungan. Ikat tali. Ya, ikat tali di lehernya. Cuman posisi tali itu tidak terlalu tinggi, sekitar 1,5 meter dari pohon yang besar. Selain tubuh yang sudah membusuk, petugas juga mendapati leher korban terjerat tali tambang, sehingga diduga kuat korban tewas karena dibunuh. Mayat yang ditemukan di sebuah kebun yang berada di desa Lembang itu adalah anggota Polres Lombok Barat. Adapun penyebab meninggalnya anggota tersebut masih dalam penyelidikan dan masih menunggu hasil otopsi yang akan dilaksanakan hari ini. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk menjalani otopsi. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan memeriksa sejumlah saksi dari warga sekitar dan juga keluarga korban. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kepolisian daerah Polda Nusa Tenggara Barat mengotopsi jasad polisi bernama Brigadir Eko Pascarelli, 29 tahun di Rumah Sakit Bayangkara Mataram pada Senin pagi. Otopsi jasad korban untuk memastikan penyebab kematiannya setelah ditemukan tidak bernyawa pada Minggu sore di sebuah kebun milik warga di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB menyatakan pihaknya masih mendalami kematian anggotanya. Dari hasil visum luar, selain terjerat tali di leher, pada bagian tubuh korban juga ditemukan luka bekas pukulan benda tumpul. Selain telah meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga masih menunggu hasil otopsi tim medis rumah sakit sebagai bukti tambahan mengenai penyebab kematiannya. Kita masih proses titik ini karena kan kemungkinan indikasi kita lihat hasil ekshumasi nanti seperti apa. Kalau memang itu ada indikasi kekerasan ataupun ada indikasi tanda-tanda kekerasan, kita akan dalami. Dan kita rapatkan, nanti kita gelarkan. Kalau sejauh ini hasil visum luar sementara seperti apa, Pak? Ada luka. Ada luka. Kita lihat nanti hasil ekshumasinya, oke? Usai menjalani otopsi, jasad korban telah dipulangkan ke rumah keluarganya di Kabupaten Lombok Tengah untuk dimakamkan. Sementara untuk mempercepat penanganannya, kasus kematian korban diambil alih oleh Kepolisian Daerah Polda NTB. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kejati, Nusa Tenggara Barat, Senin siang. Mahasiswa mendesak Kejati NTB mengusut tuntas dugaan adanya uang dana poker yang diklaim beredar tidak transparan di kalangan anggota DPRD NTB. Suasana aksi sempat ricuh karena keinginan mahasiswa membakar ban bekas namun dilarang oleh aparat sehingga terjadi saling dorong. Masa mendesak Kejati serius menyelidiki dugaan bagi-bagi dana poker yang diduga dilakukan oleh para pengampu kebijakan. Mendesak Kejati NTB untuk bersikap tegas, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus dana poker tanpa memandang bulu dan kedudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Merespon tuntutan mahasiswa, perwakilan Kejati memastikan penanganan kasus dana poker dilakukan secara transparan. Perlu saya sampaikan, yang adik-adik sebut ini dua orang ini, yang kalian tuntut untuk marga Harun dan ini orang yang mengembalikan. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ini anggaran poker, karena anggaran poker itu masih aman, belum dicairkan. Sejak bergulirnya kasus dana poker DPRD, pihak Kejaksaan Tinggi NTB telah memanggil 28 orang anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD, untuk mengklarifikasi kebenaran dana pokok pikiran senilai puluhan miliar rupiah yang menuai sorotan masyarakat tersebut. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Terus meluasnya dampak kemarau membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Tengah menetapkan status siaga kekeringan sejak awal pekan ini. Ini menyusul tingginya laporan dampak kemarau yang menyebabkan krisis air bersih di puluhan desa di 3 kecamatan meliputi Kecamatan Praya, Praya Timur, dan Congga. Petugas juga telah menerima laporan dari puluhan desa dan kelurahan yang mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD. Di antaranya Desa Semoyang, Gemel, Kelurahan Praya, dan Leneng. Untuk mengoptimalkan penyaluran, BPBD menyalurkan bantuan sesuai dampak terparah yang mengalami krisis air bersih. Kita sedang merencanakan kemana yang pertama, selanjutnya seperti itu. Karena yang paling parah memang selama ini yang sering terjadi tiap tahun itu di Praya Timur yaitu Semoyang. Semoyang itu selalu kita prioritaskan untuk kebutuhan air bersih itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih terus mendata jumlah wilayah terdampak kekeringan untuk mempercepat proses pendistribusian air bersih ke wilayah berdampak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.